Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 8 dengan tema komunikasi formal dari kelas PBS 1F yang beranggotakan 1. Graha Sarita dengan NIM 205 231 231. 2. Triwulandari NIM 205 231 232. 3. Afifah Miftahul Jannah NIM 205 231 233. 4. Dianova Astari NIM 205 231 234. 5. Muhammad Enggar Gimnastiar Laksono NIM 205 231 235. Pengertian komunikasi formal. Komunikasi formal adalah suatu komunikasi yang bersifat resmi dan biasanya dilakukan oleh orang-orang dalam lembaga secara struktural organisasi menggunakan bahasa yang formal baik sesuai dengan aturan bahasa Indonesia. Pada umumnya, komunikasi formal dilakukan oleh orang-orang yang berbeda posisi dalam struktural organisasi atau atasan dan bawahan dengan garis perintah atau instruksi. Contoh, komunikasi formal antara lain komunikasi pertemuan formal, meeting perusahaan, komunikasi direktur dan bawahannya, dan sebagainya. Komunikasi formal dapat diartikan dengan komunikasi yang mengikuti rantai komando yang dicapai oleh hierarki wewenang dalam struktur organisasi garis, fungsional maupun matrik akan tampak berbagai macam posisi atau kedudukan masing-masing sesuai dengan batas tanggung jawab dan wewenangnya. Ciri komunikasi formal. Yang pertama, saluran komunikasi berfungsi dengan standar bagi semua laporan yang datang dari berbagai sumber agar dapat diperiksa kebenarannya. 2. Sumber pesan dapat dikenali dan tentunya dapat dipercaya, sehingga dapat dijelaskan saluran komunikasi formal bercirikan aturan-aturan yang stabil, pekerjaannya, aturan, dan sanksi disusun dengan jelas serta dapat diikuti oleh orang-orang yang berbeda. Peserta dapat dikenali dan dapat dipercaya serta bertanggung jawab serta ada jalur komunikasi yang akurat. Pola komunikasi formal. Pola komunikasi dapat berbentuk komunikasi dari atas ke bawah atau top down or downward communication, komunikasi dari bawah ke atas atau bottom up or upward communication, komunikasi horizontal atau horizontal communication, dan komunikasi diagonal atau diagonal communication. Komunikasi dari atas ke bawah. Komunikasi ini dapat disebut juga komunikasi dari atas di semua level kepada bawahan. Komunikasi ini umumnya terkait dengan tanggung jawab dan kewenangannya dalam suatu organisasi. Komunikasi ini bertujuan untuk menyampaikan informasi, mengarahkan, mengkoordinasikan, memotivasi, memimpin, dan mengendalikan berbagai kegiatan yang ada di level bawah. Komunikasi dari atas ke bawah merupakan penyampaian pesan yang dapat terbentuk perintah, instruksi, maupun prosedur untuk dijalankan para bawahan dengan sebaik-baiknya. Komunikasi ini juga dapat berbentuk lisan maupun tulisan. Komunikasi dari bawah ke atas. Komunikasi ini berarti alur pesan yang disampaikan berasal dari bawahan atau anggota menuju ke atasan atau ketua. Untuk menyelesaikan masalah-masalah yang terjadi dalam suatu organisasi dan mengambil keputusan secara tepat, sudah sepantasnya bila ketua memperhatikan aspirasi yang berasal dari bawah. Keterlibatan anggota dalam proses pengambilan keputusan merupakan salah satu cara yang positif dalam upaya penyampaian tujuan organisasi
Selain itu, ketua harus percaya penuh kepada para anggotanya. Kalau tidak, informasi apapun dari anggota tidak akan bermanfaat karena yang muncul hanyalah rasa curiga. Komunikasi horizontal. Komunikasi horizontal atau sering juga disebut dengan istilah komunikasi lateral adalah komunikasi yang terjadi antara bagian-bagian yang memiliki posisi sejajar dalam suatu organisasi. Tujuan komunikasi horizontal antara lain untuk melakukan persuasi, mempengaruhi, dan memberikan informasi kepada bagian atau departemen yang memiliki kedudukan sejajar. Komunikasi horizontal menjadi penting artinya manakala setiap bagian atau departemen dalam suatu organisasi memiliki tingkat-tingkat ketergantungan yang cukup besar. Akan tetapi, jika masing-masing bagian dapat bekerja secara sendiri-sendiri tanpa harus bergantung pada bagian lainnya, komunikasi horizontal tidak sering atau minim dipakai. Komunikasi diagonal. Bentuk komunikasi yang satu ini memang agak lain dari beberapa bentuk komunikasi sebelumnya. Komunikasi diagonal melibatkan komunikasi antar atasan dua level organisasi yang berbeda. Contohnya adalah komunikasi formal di dalam organisasi antara bagian konsumsi dengan bagian dokumentasi. Keterbatasan komunikasi formal. Meskipun sangat penting bagi organisasi besar, namun dampak saluran komunikasi formal kurang menguntungkan dari sudut pandang individual maupun organisasi. Dilihat dari sudut pandang individual, komunikasi formal sering membuat frustasi atau menjengkelkan bagi pihak tertentu, khususnya mengenai keterbatasan untuk masuk ke dalam proses pengambilan keputusan. Dalam struktur organisasi yang besar, untuk dapat berkomunikasi dengan manajer, puncak harus terlebih dahulu melalui lapisan manajer yang ada di bawahnya. Artinya, banyak jalur yang harus dilalui untuk dapat berkomunikasi secara langsung dengan manajer. Kemudian, dilihat dari sudut pandang suatu perusahaan, masalah terbesar dalam saluran komunikasi formal adalah kemungkinan munculnya distorsi atau gangguan penyampaian informasi ke level yang lebih tinggi. Karena setiap keterkaitan dalam jalur komunikasi berpotensi menimbulkan kesalahpahaman. Bagaimana mengatasi hal tersebut? Salah satu caranya adalah dengan mengurangi jumlah tingkatan atau level dalam struktur organisasi. Semakin sedikit kaitan dalam jalur komunikasi, semakin sedikit kemungkinan terjadinya kesalahpahaman. Struktur organisasi yang mendatar dengan tingkatan organisasi yang lebih sedikit dan lebih banyak rentan kendalinya akan dapat membantu mengurangi terjadinya distorsi. Contoh komunikasi formal. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Teman-temanku yang berbahagia, terima kasih. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah melimpahkan rahmat dan hidayahnya kepada kita semua sehingga kita bisa berkumpul dalam acara rapat kita aturkan kepada junjungan kita Nabi besar Nabi Muhammad SAW yang kita nantikan syafaatnya besok di yaumul kiamah. Oke, langsung saja teman-teman, pada rapat kali ini kita diberi amanah oleh Pak Ketua RT untuk membahas tentang kegiatan 17-an. Jadi rencananya itu kita yang akan mengurus kegiatan 17-an. Kalau dari saya sendiri, kegiatan 17-an itu kita nanti diadakan lomba dari bapak-bapak, ibu-ibu, dan anak-anak. Kemudian nanti juga ada pentas seni. Pentas seni itu nanti isinya kreasi dan unjuk bakat dari
warga RT kita. Kemudian nanti juga ada pembagian hadiah hasil dari lomba, kemudian ada nyanyi-nyanyi lah. Terus kemudian kita juga diberi amanah untuk mengurus acara tirakatan yang dilaksanakan pada tanggal 16 Agustus malamnya itu. Jadi kita di sini pertama mau membahas tentang lombanya dulu. Lombanya itu bagaimana? Apakah ada usulan? Silakan teman-teman. Bagaimana kalau lomba balap karung? Bagaimana itu teman-teman? Kalau saya setuju. Saya juga setuju. Saya juga setuju. Jadi sistemnya seperti ini. Itu balap karung ya? Balap karung itu berarti nanti kita setiap satu game, satu permainan itu nanti 5 anak. Kalau kita lihat jalannya kita itu 5 anak cukup. Nanti kita berarti harus mempersiapkan karung, kita buat arenanya. Berarti kita suruh anaknya masuk dalam karung, kemudian anaknya nanti sampai finish. Bagaimana caranya? Yang penting anaknya sampai finish. Kalau jatuh berarti, kalau jatuh nanti bisa didis. Bagaimana Tidak. Mengulangi. Mengulangi dari start ya. Mengulangi dari start berarti kalau jatuh diulangi dari start, nanti lari lagi sampai finish. Terus jadi gitu kita mempersiapkan karung dan membuat arenanya. Kemudian kalau dari saya itu lomba selanjutnya lomba makan kerupuk. Lomba makan kerupuk itu sudah jadi tradisi masyarakat Indonesia. Setiap daerah pasti ada lomba makan kerupuk. Itu nanti sistemnya kerupuk ditali digantung di atas bambu ya, bambu atau tali rafia gitu. Terus digantung, nanti anak-anaknya dari jauh lari, tangannya di belakang terus lari sampai ke kerupuk, harus makan dengan tangan di belakang. Nanti kalau anginnya besar pasti seru lah. Kalau tidak ada angin, nanti bisa digoyang-goyangkan talinya rafianya biar ada tantangannya gitu. Terus berarti kita harus mempersiapkan kerupuk, beli kerupuk di warung sama tali rafia. Terus kita siapkan bambunya juga. Jadi sekian rapat kali ini. Besok kita akan rapat lagi kalau ada waktu. Sebelum saya tutup, apakah ada pertanyaan? Tidak. Jadi kalau tidak ada pertanyaan berarti kita tutup. Sekian, bila ada kesalahan kata saya mohon maaf. Terima kasih sudah hadir di rapat kali ini. Besok kita jumpa lagi di rapat yang akan datang. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.